Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin aku Zikra dari Pendidikan IPA 19, NIM 19231105. Di sini aku mau kasih lihat laporan observasi terhadap e-commerce dan mobile apps untuk memenuhi tugas kewirausahaan Universitas Negeri Padang. Oke guys, langsung lihat aja, check it out. Oke guys, langsung saja kita mulai dari apa itu e-commerce dan mobile apps. E-commerce merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan media internet. Perkembangan sistem e-commerce ini sudah semakin meningkat, dapat dilihat dari banyaknya pengguna e-commerce dari tahun ke tahun. Bahkan, seiring berkembangnya sistem informasi, muncullah mobile commerce yang merupakan subset dari e-commerce. Mobile commerce merupakan proses transaksi atau kegiatan bisnis yang terjadi melalui perangkat mobile. Sedangkan mobile apps atau aplikasi mobile adalah aplikasi yang dibuat untuk smartphone dan dapat diinstal dan dioperasikan di smartphone atau tablet di berbagai platform. Di antaranya adalah iOS, Android, Windows Phone, and BlackBerry. Mobile apps juga sebagai salah satu media atau wahana tempat bertemunya pelanggan dengan produk atau jasa, dan ruang bagi pemasar produk atau jasa untuk memanjakan serta memuaskan para pelanggan. Baiklah, langsung saja, yaitu yang pertama e-commerce. Saya mengambil di sini sampelnya, yaitu adalah Shopee. Shopee adalah perusahaan e-commerce yang berada di bawah naungan Garena, sekarang berubah nama menjadi SEA Group. Perusahaan adalah merupakan perusahaan internet di Asia Tenggara. Menjalankan bisnis C2C mobile marketplace, Shopee resmi diperkenalkan di Singapura pada tahun 2015 yang diikuti oleh negara Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Mengusung visi menjadi C2C mobile marketplace number one di Asia Tenggara, Shopee yang berada di bawah naungan CEO Chris Feng, pria lulusan terbaik di Universitas Nasional Singapura yang memungkinkan para penggunanya membeli atau menjual barang melalui aplikasi yang tersedia di platform iOS dan Android. Baiklah, yang pertama itu kita mengulas sejarah Shopee. Shopee Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan yang dikelola oleh Garena yang sekarang berubah nama menjadi SEA Group. Bisnis C2C atau Customer to Customer mobile marketplace yang diusung Shopee memungkinkan kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat termasuk di Indonesia. Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan hingga Oktober 2017, aplikasinya sudah di-download oleh lebih dari 25 juta pengguna. Menawarkan one-stop mobile experience, Shopee menyediakan fitur live chat yang memudahkan para penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi dengan mudah dan cepat. Baiklah, yang kedua yaitu pasar daring Shopee melalui ponsel. Shopee Indonesia sebagai sarana jual beli daring yang menyediakan berbagai produk untuk menunjang aktivitas sehari-hari yang mencakup fashion, gadget, alat kosmetik, alat elektronik, hobi dan koleksi, fotografi, perlengkapan olahraga, otomotif, vitamin dan suplemen, perlengkapan rumah, makanan dan minuman, souvenir dan pesta, hingga voucher belanja. Selanjutnya yaitu bagaimana investasi Shopee. Sebagai anak perusahaan dari SEA Group, Shopee Indonesia mendapatkan dukungan finansial penuh dari SEA Group. Untuk regional Indonesia sendiri, pada saat peluncurannya, Shopee Indonesia mendapatkan dana dari SEA dan beberapa modal Ventura seperti Farallon Capital Management, Hill House Capital, GDP Venture, JG Submit Holdings (INC) untuk melakukan penetrasi pada online market di Indonesia. Lalu selanjutnya muncullah pertanyaan bagaimana sistem pembayaran Shopee? Begini, Shopee Indonesia menerapkan sistem layanan jual beli interaktif antara penjual dan pembeli melalui fitur live chat. Shopee menyediakan berbagai sistem pembayaran melalui transfer bank, Indomaret, Kredivo, hingga kartu kredit. Selain itu, tersedia juga dompet elektronik Shopee Pay yang dapat menyimpan seluruh dana, baik dari penjualan atau pembelian Shopee Indonesia yang juga memiliki fitur koin Shopee, yaitu
koin virtual yang diperoleh dari hasil pembelian barang dengan promo tertentu dengan sistem cashback. Nantinya koin Shopee ini dapat ditukar dengan diskon saat pembelian barang berikutnya. Untuk memastikan barang yang dikirim penjual Shopee sampai ke pembeli, Shopee Indonesia memberlakukan sistem garansi Shopee sebagai jaminan uang akan kembali 100% jika barang tidak sampai. Selanjutnya yaitu dukungan logistik. Shopee Indonesia bekerja sama dengan beberapa jasa logistik di Indonesia seperti JNE, JNT, Gojek atau GoSend, dan Pos Indonesia untuk membantu proses pengiriman barang. Selanjutnya yaitu kelebihan Shopee. Kelebihannya pasti ada bagi penjual dan pembeli. Yang pertama kita akan mengulas kelebihan bagi penjual. Kelebihan bagi penjual yang pertama yaitu pengguna yang melimpah. Karena Shopee itu populer, maka sebagian besar penduduk di Indonesia pastinya lebih memilih menggunakan Shopee dibanding dengan marketplace lama. Dengan traffic yang banyak ini tentunya akan membuat lapak kita lebih banyak yang melihat dan mungkin akan laku keras. Dan kelebihan bagi penjual yang selanjutnya yaitu bisa upload hingga 9 gambar. Ini menguntungkan sekali bagi penjual untuk meyakinkan pelanggan atau jika kita memiliki varian produk yang beragam. Yang selanjutnya yaitu ada kolom untuk memilih varian. Jika produk kita adalah tipe yang memiliki berbagai varian, fitur ini akan sangat membantu. Pembeli akan langsung memilih varian yang sudah kita sediakan tanpa harus menulisnya pada kolom keterangan. Kita juga bisa mengaturnya jika varian itu habis. Jadi, pembeli bisa langsung tahu bila varian yang diinginkannya sedang tidak tersedia. Selanjutnya yaitu terintegrasi oleh sistem pengiriman paket. Kita tidak perlu repot-repot menulis kembali alamat penerima ketika berjualan di Shopee, karena ketika ada pembeli, sistem Shopee akan langsung terintegrasi oleh sistem pengiriman paket. Jadi, kita hanya perlu menuliskan kode pengiriman barang dan data pembeli akan langsung muncul. Sistem ini sangat efektif untuk menghindari kesalahan penulisan jika dilakukan secara manual. Selanjutnya yaitu banyak program yang menguntungkan. Program yang dibuat Shopee nampaknya hanya bertujuan untuk memuaskan konsumen. Namun ternyata berbagai program itu juga berdampak bagi para penjual. Program gratis ongkir misalnya. Ini bisa berdampak pada peningkatan penjualan suatu produk. Selanjutnya yaitu adanya fitur-fitur penghargaan untuk penjual. Salah satu penghargaan yang ada untuk penjual adalah store seller. Anda akan mendapat keuntungan jika bisa menjadi store seller. Di antaranya, produk kita akan lebih sering dipromosikan oleh Shopee. Toko kita juga akan lebih terpercaya oleh pelanggan. Kalau banyak yang percaya, pastinya akan banyak juga yang membeli produk kita. Yang terakhir yaitu Shopee beri koin gratis untuk pelanggan yang mengasih review. Ada sekitar 50 koin Shopee yang akan diberikan kepada pembeli jika mau mengisi penilaian produk serta menambahkan foto setelah barang sampai. Dengan adanya hal ini, kita jadi tidak perlu pusing lagi memikirkan cara supaya pembeli kita memberikan bintang dan reviewnya setelah membeli produk kita. Karena penilaian produk ini sangat penting untuk trust pelanggan. Yang pertama, kelebihan Shopee bagi pembeli yaitu gratis ongkir. Kebanyakan pengguna Shopee tergiur untuk daftar dan menggunakan e-commerce yang satu ini karena gratis ongkirnya. Yang kedua adalah permainan seru berhadiah. Permainan ini mengharuskan kita menyiram tanaman berhadiah di setiap beberapa jam sekali. Kita mendapatkan hadiah kalau tanamannya sudah tumbuh. Bisa dapat beras, jus, dan lain-lain. Bahkan terkadang ada THR 1 juta. Dan masih banyak lagi permainan lain yang tidak kalah seru. Yang selanjutnya yaitu bisa tawar-menawar. Kebiasaan orang Indonesia, terutama ibu-ibu, pasti suka tawar-menawar. Keahlian menawar kita di sini sangat akan terpakai. Walaupun harga setelah ditawar tidak akan sejatuh kalau melakukan tawar-menawar di pasar. Tapi lumayan juga sih, bisa turun sedikit. Yang selanjutnya yaitu banyak promo. Bukan hanya gratis ongkir saja promo Shopee yang bikin masyarakat tergiur, tapi masih banyak lagi promo seperti cashback 100.000, diskon 90%, flash sale, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya yaitu harga barang relatif murah. Karena persaingan harga di Shopee yang super ketat dan banyaknya diskon inilah yang membuat harga di Shopee relatif lebih murah dari marketplace lainnya. Tapi sebenarnya tak semua barang demikian.
Selanjutnya yaitu bisa bayar di tempat atau COD. Bagi Anda yang tempat tinggal terpencil yang jauh dari ATM, bahkan Indomaret dan Alfamart saja tidak ada, juga tidak punya mobile banking, COD atau cash on delivery ini mungkin bisa jadi solusi terbaik. Selanjutnya yaitu bisa melakukan komplain lewat live chat. Di aplikasi Shopee ada fitur live chat dengan customer service yang akan memudahkan pelanggan yang ingin bertanya atau melakukan komplain kepada penjual. Selanjutnya yaitu kekurangan Shopee. Kekurangan Shopee ada juga bagi penjual dan pembeli. Yang pertama kita akan mengulas kekurangan Shopee bagi penjual. Kekurangan Shopee bagi penjual yang pertama adalah perang harga sampai berdarah-darah. Karena pengguna di Shopee banyak sekali, jadi para pelapak yang membuka lapak di Shopee juga berlomba-lomba agar pembeli order di tokonya. Oleh karena itu, kita harus siap-siap dalam perang harga. Yang kedua yaitu akun lama cenderung menjadi pemenang persaingan. Akun lama akan lebih mudah mendapatkan promo dari Shopee sehingga akan mendatangkan pelanggan yang lebih banyak. Solusinya mungkin Anda bisa main rugi di awal dengan menjatuhkan harga sejatuh-jatuhnya. Atau Anda juga bisa mempromosikan produk di luar Shopee, misalnya Instagram dan Facebook, dengan memanfaatkan COD yang ada pada Shopee. Jadi, ketika pelanggan Anda dari Instagram atau Facebook meminta COD, Anda bisa langsung mengarahkannya untuk order pada toko Shopee Anda. Selanjutnya itu promo gratis ongkir, ribet banget. Memang promo ini membantu sekali untuk meningkatkan penjualan di Shopee, tapi menurut pengalaman beberapa pelapak, syarat yang Shopee ajukan untuk promo ini terkesan ribet, harus upload foto KTP dan sebagainya. Juga terkadang biaya ongkir juga tidak diganti sepenuhnya oleh Shopee. Selanjutnya yaitu pencairan dana yang lama. Pencairan dana dari konsumen Anda baru akan dilakukan minimal 3 hari setelah barang dikirim. Jadi, untuk hal ini Anda harus memiliki modal lebih agar Anda tetap bisa melayani pembelian dari konsumen lain. Selanjutnya yaitu upload gambar sering gagal. Walaupun gambar yang bisa diupload lumayan banyak, tapi terkadang proses mengupload gagal dan sering error ketika mengupload dengan aplikasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas kekurangan Shopee bagi pembeli. Kekurangan Shopee bagi pembeli yang pertama yaitu kadang-kadang lemot. Di waktu tertentu, Shopee sering mengalami error dan cukup lambat untuk diakses karena mungkin banyaknya pengguna saat itu yang sedang mengakses aplikasi. Selanjutnya yaitu banyak pelapak yang sudah tidak aktif. Beberapa lapak di Shopee terkadang sudah tidak aktif lagi. Ketika di-chat berhari-hari, tidak ada balasan sama sekali. Ini mungkin terjadi karena mudahnya berjualan di Shopee. Semua orang bisa jualan di sana. Jadi, harus hati-hati jika ingin berbelanja online dimanapun itu. Selanjutnya yaitu respon chat lama. Beberapa seller memang bisa dibilang fast respon dan menyenangkan ketika ditanya melalui chat. Namun, kebanyakan seller membalas chatnya lama sekali. Selanjutnya yaitu spam seller di mana-mana. Banyak produk dengan foto yang sama, deskripsi sama, dan harga jual mirip-mirip yang membuat konsumen bingung mana yang terpercaya. Selanjutnya itu gratis ongkir yang sebenarnya tidak selalu gratis. Menurut saya, voucher gratis ongkir itu sesungguhnya bukan gratis ongkir, tapi potongan ongkir. Gratis ongkir itu bisa Anda dapat bila harga ongkir Anda murah, misalnya hanya 10.000. Kalau ongkirnya 50.000, ya jatuhnya jadi hanya dapat potongan ongkir. Gak bisa benar-benar dapat 100% bebas ongkir. Nah, yang kedua yaitu kita membahas tentang mobile app. Saya di sini mengambil sampelnya Instagram. Instagram ini secara sederhana dapat didefinisikan sebagai aplikasi mobile berbasis iOS, Android, dan Windows Phone, di mana pengguna dapat membidik, mengedit, dan memposting foto atau video ke halaman utama Instagram dan jejaring sosial lainnya. Foto atau video yang dibagikan nantinya akan terpampang di feed pengguna lain yang menjadi followers kita. Sistem pertemanan di Instagram menggunakan istilah following dan follower. Following berarti Anda mengikuti pengguna, sedangkan follower berarti pengguna lain yang mengikuti Anda. Selanjutnya, setiap pengguna dapat berinteraksi dengan cara memberikan komentar dan memberikan respon suka terhadap foto yang dibagikan. Nah, yang pertama kita akan membahas sejarah Instagram.
Setelah kita memahami definisi Instagram, itu tidak akan terasa tepat bagi kita jika kita tidak memahami asal atau sejarah kreasi Instagram itu sendiri. Awalnya, aplikasi Instagram masih bernama Born, yang didirikan oleh sebuah perusahaan bernama Born LNC dan dipimpin pada 2010 oleh dua CEO, Mike Krieger dan Kevin Systrom. Born Inc. adalah perusahaan pemula yang bergerak dalam pengembangan aplikasi ponsel. Awalnya, aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh iPhone saja dan memiliki terlalu banyak fitur, tetapi pada akhirnya dikurangi oleh Mike Krieger dan Kevin Systrom dalam berbagi aplikasi, komentar, dan preferensi. Ini adalah awal dari terbentuknya Instagram. Dan akhirnya, pada 2012, perusahaan Facebook secara resmi mengambil alih manajemen Instagram. Dan setelah cukup lama, di tahun 2016, logo resmi Instagram telah diubah dan disajikan kepada publik dengan penampilan yang lebih gaya dan elegan, seperti yang kita lihat saat sekarang ini. Selanjutnya yaitu mencari dan berbagi informasi atau ilmu pengetahuan. Tentu saja di antara banyak pengguna Instagram, kita akan menemukan akun non-pribadi atau pribadi dengan informasi atau keahlian di bidang tertentu. Contohnya termasuk akun yang berbagi informasi kesehatan, informasi tujuan wisata, informasi yang jelas atau misterius, dan sebagainya. Menggunakan video juga dapat digunakan untuk berbagi tutorial, meskipun waktunya terbatas. Tentu saja ini bisa menjadi nilai positif dalam dirinya sendiri jika Anda menggunakan Instagram. Selanjutnya yaitu sebagai sarana pemasaran. Pada saat ini, ada banyak pelaku bisnis atau penjual produk atau layanan yang mulai menggunakan pemasaran online atau advertising. Tidak hanya di situs web resmi, Anda dapat menggunakan media sosial dan dengan semakin populernya Instagram, tentu saja menawarkan keuntungan tersendiri ketika produk atau layanan dipasarkan di sini, serta fitur penerbitan foto yang dapat dengan jelas menggambarkan produk yang Anda tawarkan. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi Instagram. Fungsi Instagram yang pertama yaitu interaksi antara pengguna Instagram. Ini tentunya merupakan fungsi utama dari setiap aplikasi media sosial. Sebelumnya dinyatakan bahwa interaksi spesifik Instagram dapat melalui berbagai foto atau video dan mengirim pesan atau DM. Ada juga fitur perekaman langsung atau fitur Instastory yang populer yang mungkin untuk berbagi kegiatan mereka melalui video langsung sambil berinteraksi dengan teman-teman yang menontonnya. Yang kedua yaitu rekomendasi tempat liburan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar foto atau video yang dibagikan di Instagram memberikan informasi dan keindahan tujuan wisata. Semua orang menginginkan perjalanan liburan yang diambil dalam foto atau video dan kemudian dibagikan di Instagram. Bagi teman atau pengguna lain, ini tentu merupakan keuntungan karena mereka bisa mengenal keindahan tempat wisata tanpa harus mencari di internet. Selanjutnya yaitu mencari dan berbagi informasi atau ilmu pengetahuan. Tentu saja di antara banyak pengguna Instagram, kita akan menemukan akun non-pribadi atau pribadi dengan informasi atau keahlian di bidang tertentu. Contohnya termasuk akun yang berbagi informasi kesehatan, informasi tujuan wisata, informasi yang jelas atau misterius, dan sebagainya. Menggunakan video juga dapat digunakan untuk berbagi tutorial, meskipun waktunya terbatas. Tentu saja ini bisa menjadi nilai positif dalam dirinya sendiri jika Anda menggunakan Instagram. Selanjutnya yaitu sebagai sarana pemasaran. Pada saat ini, ada banyak pelaku bisnis atau penjual produk atau layanan yang mulai menggunakan pemasaran online atau advertising. Tidak hanya di situs web resmi, Anda dapat menggunakan media sosial dan dengan semakin populernya Instagram, tentu saja menawarkan keuntungan tersendiri ketika produk atau layanan dipasarkan di sini, serta fitur penerbitan foto yang dapat dengan jelas menggambarkan produk yang Anda tawarkan.
Nah, pasti ada yang bertanya, apa kelebihan Instagram? Kelebihan Instagram yang pertama yaitu gratis atau tidak berbayar. Kelebihan nomor satu dari Instagram adalah Anda dapat menggunakannya secara gratis. Cukup dengan mendownload aplikasi di smartphone, kemudian Anda dapat mendaftar akun. Anda dapat menggunakan sepuasnya tanpa harus membayar sejumlah uang kepada Instagram. Tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi Anda yang baru memulai bisnis online Anda karena tidak harus mengeluarkan uang untuk membuat toko online. Yang selanjutnya yaitu Instagram memiliki banyak pengguna. Instagram merupakan platform media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama kalangan anak muda. Dengan banyaknya pengguna Instagram, tentunya dapat membuat promosi yang dilakukan oleh Anda memiliki kemungkinan yang banyak dilihat. Dengan banyaknya pengguna Instagram ini juga membuat Anda bisa memperoleh konsumen dari berbagai daerah dengan cara berpromosi yang murah dan mudah. Dalam berpromosi di Instagram dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penggunaan hashtag, sistem endorse, ataupun menggunakan iklan. Keunggulan yang selanjutnya yaitu memungkinkan Anda memasukkan contact person. Fasilitas Instagram yang sangat membantu dalam berbisnis online adalah Instagram memungkinkan Anda untuk memasukkan nomor telepon, alamat email, dan alamat toko fisik bisnis Anda. Hal ini akan memudahkan pelanggan untuk menghubungi Anda. Yang selanjutnya yaitu terdapat tools untuk melihat pengunjung Anda. Instagram juga memberikan tools wawasan dasar mengenai data postingan dan data followers Anda. Dengan menggunakan wawasan yang diperoleh dari tools tersebut, Anda dapat menganalisa konten dan juga perkembangan brand Anda di Instagram. Selanjutnya yaitu mudah dalam penggunaannya. Kelebihan Instagram lainnya, Anda tidak memerlukan pengetahuan tentang pembuatan website ataupun SEO. Anda hanya fokus pada pembuatan konten atau sarana promosi yang berkualitas. Dengan kemudahan ini, tentunya setiap orang dapat menggunakan Instagram dengan mudah. Cara paling mudah dalam berpromosi di Instagram adalah dengan mengambil foto atau gambar yang menarik, kemudian lengkapi dengan keterangan detail pada kolom caption. Untuk mempermudah kolom konsumen menemukan Anda, maka gunakan hashtag yang relevan dan populer. Yang selanjutnya yaitu dapat terkoneksi dengan media sosial lainnya dengan mudah. Penggunaan Instagram juga memiliki kelebihan yaitu dapat terkoneksi dengan media sosial lainnya seperti Facebook. Tentunya ini akan mempermudah Anda dalam melakukan posting ke beberapa media sosial. Jika punya kelebihan, maka ada kekurangan. Instagram juga memiliki kekurangan, seperti yang pertama itu persaingannya sangat ketat. Dengan mudahnya untuk membuat akun Instagram, membuat banyak orang menggunakan Instagram. Tentunya ini akan membuat tingkat persaingan pemasaran di Instagram semakin ketat. Konsumen akan memiliki banyak pilihan toko online di Instagram. Untuk itu, kita harus menggunakan strategi pemasaran yang baik juga ditunjang dengan pelayanan, harga, serta jaminan kualitas barang. Kekurangan selanjutnya yaitu banyak spamming di Instagram. Kemudahan kita dalam berinteraksi di Instagram menyebabkan banyak spamming, terutama pada kolom komentar. Hal ini tentu dapat berdampak buruk terhadap reputasi akun Instagram bisnis kita. Yang selanjutnya yaitu durasi video yang diupload di Instagram hanya 15 detik. Ketika kita hendak berpromosi menggunakan video, pasti akan terkendala dengan durasi yang pendek. Tentunya ini akan menjadi kendala jika kita harus menjelaskan produk kita secara detail. Selanjutnya yaitu foto yang ditampilkan berukuran kecil. Mungkin kita sering melihat foto di Instagram terlihat sangat kecil dan sulit untuk terlihat. Namun banyak toko online yang mengatasinya dengan menggunakan foto-foto yang berkualitas dan fokus pada produk mereka. Kemudian mereka menjelaskan secara detail di kolom caption. Selanjutnya yaitu harus selalu update atau posting konten agar terus terlihat timeline. Sama seperti dengan media sosial lainnya, Instagram juga memiliki timeline yang terus berjalan dengan cepat. Jika Anda tidak update, maka akun Instagram Anda akan tidak terlihat di timeline. Ini akan membuat followers Anda tidak memperhatikan promosi Anda di Instagram bisnis Anda. Sekian dari aku guys, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.